ثم الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya Masjid Babus Salam, Kampung Bau, Majalai, Kampar Utara yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izinnya kita kembali bisa bersama di masjid ini dalam rangka mengukir prestasi mencari pahala di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menerima amal saleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengabulkan doa dan harapan serta permintaan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah berjihad menyampaikan agama ini kepada kita, memberikan nasihat kepada umat, dan tidaklah beliau meninggal dan wafat kecuali risalah dan tugas yang Allah berikan kepadanya telah selesai. Oleh sebab itu, maka jalan selamat untuk sampai ke matlamat surga yang penuh dengan nikmat adalah hanya melalui jalan yang diajarkan baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Melenceng daripadanya sedikit pasti tergelincir, pasti binasa. Apalagi kalau melencengnya jauh daripada jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk itulah kita selalu berusaha menuntut ilmu di majelis-majelis seperti ini. Bagi yang sudah mengetahui, mengokohkan ilmu, bagi yang belum, mungkin menambah dan meluaskannya. Baiklah kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Kemarin kita apa pelajaran terakhir? Tentang salat. Iya, dah lama tentang salat. Tentang sampai di mana, so? Lama tak gaji pula ya? Baik. Tentang doa di at-tahiyyat al-akhirah. Doa yang dianjurkan di selesai tahiyat. Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa doa itu yang terbaik dan paling mustajab adalah di dalam salat, bukan setelah salat. Yang setelah salat itu adalah al-azkar, zikir. Sedangkan di dalam salat adalah tempat yang paling utama berdoa. Sehingga ketika Syekh rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin ditanya oleh seorang penanya, Syekh, ini pertanyaan menggiring ini biasalah orang-orang pertanyaan yang menggiring. Kalau salah jawab nanti pasti dia tidak terima.
Tapi yang ditanya lebih cerdas. Syekh Al-Utsaimin lebih cerdas dan dia paham. Syekh, ada yang bilang doa selesai solat itu bid'ah katanya. Kan ini kan faedahnya. Doa selesai solat itu adalah bid'ah. Nah, bagaimana itu Syekh? Masya Allah. Itu kalau dijelaskan oleh Syekh bid'ah pasti banyak yang tidak setuju, sah? Hah? Pasti tidak setuju. Maka daripada itu beliau menghindari kalimat itu. Lalu dia tanya kembali, antum bertanya mau tidak yang ditunjukkan Allah dan Rasulnya atau yang antum inginkan? Nah, jawabannya yang antum inginkankah atau yang Allah dan Rasul tunjukkan? Nah, mana cak? Dan ketujuh di awak atau ketujuh Allah dan Rasul? Hah? Kamu ketujuh di awak macam dompat lah. Kau dapat Allah tu punya awak tak? Awak pun tak? Allah Ta'ala. Jadi ya, akhirnya tak mau jawab langsung dah. Interaktif kan? Hanya itu syaitan itu belok-belok kan? Tak. Ini kamu ingin jawabannya sesuai arahan Allah atau arahan Rasulullah atau keinginan antum atau pendapat simpulan dan simpulan. Tuan-tuan mana yang diinginkan? Hah? Angah? Mana? Dan diarahkan Allah dan Rasul atau dan disuang dek? Hah? Selain mereka dua. Akhirnya dek tahu ditanya oleh Syekh, terpaksa jawab sesuai arahan Allah dan Rasul. Dengarkan. Yang sana tak jam pun tadi lomulur kan? Tapi karena Syekh katakan ikut arahan Allah dan Rasul atau ingin keinginan antum sendiri. Ya Syekh sesuai dengan arahan Allah dan Rasul. Apa sebab yang akan menerima amal kita itu Allah. Yang menjadi saksi sah tidak sahnya amal kita itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wudi al-kitab wa ji'a bin nabiyyin wa syuhada wa qadhiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Diletakkan Alkitab, catatan. Catatan cu lapor lembar. Hah? Pona nengok catatan amal di akhirat. Hah? Panjang atau pendek? Tidak kira panjang dah. Karena hadis bitaqah dijelaskan kan. Jadi 99 catatan, satu catatan sepanjang mata memandang, sebatang macam memandang. Tak contoh di Taubek ke dah. Tak seperti di Kampung Bau dah. Tapi padang mahsyar. Padang mahsyar itu tidak ada gundukan tanahnya, tidak ada somak-somak lah, tidak ada sapu ini, tidak ada menuntias itu lah. Semuanya lapang, tanah lapang, sepandang macam memandang. Dah. Ketika itu waji'a bin nabiyyin, didatangkan para nabi. Sebagai apa? Saksi. Wa yakuna rasulu alaikum syahida. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka harus amal itu supaya diterima harus lillahi ta'ala. Yang kedua, supaya saksi nanti mengesahkan harus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita jadikan selalu pedoman dalam beramal. Makanya kita tanya oleh Syekh, kamu ingin yang Allah arahkan dan Rasul ajarkan atau yang ingin mengikuti yang antum inginkan? Mutu-mutu dulu kan, tapi akhirnya diambil dek Syekh tu, akhirnya mengaku sesuai arahan Allah dan Rasul. Nah, dibaca dek Syekh. Allah menyatakan fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Apal salah? Lanjutkan nak. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Apabila solat telah kalian dirikan, berarti selesai salam juga ya. Apa kata Allah? Fadhkurullaha
berzikirlah kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berdiri, duduk, atau sambil berbaring. Berarti yang diarahkan Allah apa? Selesai salat, az-zikr. Az-zikr. Dan Nabi alaihissalatu wassalam diarahkan apa? Nabi selesai salat dia ucapkan zikir. Az-zikr. Walaupun zikir diantaranya mengandung makna doa. Makanya arahan Allah dan Rasul adalah zikr. Az-zikr. Sedangkan doa kapan? Tuan-tuan, kalau boleh pakai analogi, pakai kias, acu nak minta ke Pak Bupati nak tambah musaji pakai AC, AC alun lah ya, mana tentu ke kini ajun, iya kini ajun kok nawu ke kok ndak kan, tak apa sabarlah, tak masalah lah. Bapak Lu Ustaz Dasman mengisi pengajian kan musaji kami ya, misalkan. Nah, lalu ini membuka kesempatan untuk mengajukan permohonan proposal. Bila dia ajukan pulang tiqalu di kantornya itu waktu dalam kantor lah pulang lo Anda permintaan di waktu itu. Kalau muji-mujinya bila ala qalbu boleh ajurnya itu hebat bupati ini kan ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, andainya tidak ada arahan dari Allah dan Rasul, pasti lebih pas minta di saat kita sedang bermunajat kepadanya. Makanya kemarin sudah sebutkan dalam ketika bahas tentang sujud, masih ingat sujud ya? Rukun atau syarat itu? Rukun apa syarat? Lalu boleh kita pasal ulang dia awal dia dah bejar. Apa beda rukun dan syarat sah? Kalau rukun ditinggal batal salat, kalau syarat enggak batal juga salat. Apa sah? Beza rukun dengan syarat. Ini sama-sama osa tidaknya amalan berdasarkan keduanya. Syarat ndak nawu ndak osa, rukun ndak nawu ndak osa. Sama kan? Tapi apa beda? Rukun bagian dari amal, sedangkan syarat bukan bagian dari amalan itu. Wudu syarat sah salat sah, tapi wudu tengah salat dia wudu lah tengah salat lah cu kok batal wudu dia tengah salat wudu 6 jelas menutup aurat syarat atau rukun? Syarat. Lah tengah salat boleh ambil kesawung bisa? Pasang kesawung dulu sebelum salat. Atau ibu-ibu kalau pakai mukena atau pakai apa jilbab dalam itu sebelum salat. Jadi rukun tak sah sesuatu kecuali dengannya, tapi tidak bagian daripadanya. Sedangkan rukun tak sah solat kecuali dengannya, dia bagian daripadanya. Seperti Al-Fatihah rukun ya, dan dia bagian daripada salat. Sujud rukun bagian daripada salat. Nah, kembali pada sujud. Di saat sujud Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Yang paling utama yang paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah saat sujud. Oleh sebab itu fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Awak dekat minta kan orang jauh kan dokek. Iya dah. Jom. Kalau Habib bintik, siapa minta pertama kali? Kan kakak minta. Kembali yang dah, kayak saudara itu kayak anak kan? Iya. Nak tahu dia anak, bawa kok adu ayah lah ke ayah. Tapi untuk kenek minta ke
amak no ke oi. Kadang dak mau ayam baik terpaksa nangi ke amak tu. Ala nangi lah amak ke ayah dak peja lah terpaksa ayam baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa sajid. Sedekat-dekat hamba kepada Rabbnya di saat dia sedang sujud. Fajtahidu bid-du'a. Bersungguh-sungguhlah berdoa waktu sujud itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini kita sudah bahas sebelumnya. Fakhaminun istajaba lakum, karena itu tempat yang sangat-sangat mungkin dijawab dan diijabah oleh Allah doa kita. Tapi sekali lagi, nak kadang kau salat sunat ya, wajib kau bangun kau. Tapi tidak ada sananya. Di sujud itu, di sujud salat wajib diselipkan Rabbana, misal Rabbana, tidak apa Rabbana atina laju, Rabbana atina di dunia hasanah fil akhirati hasanah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tapi jangan panjang. Beko ada luang berdawak. Tapi yang kalau nak panjangkan di waktu sedang salat sunat. Nah, kita pembahasan kita yang kedua adalah fi akhir tahiyyah. Di akhir tahiyat akhir. Sebab apa? Sebab ibarat muqaddimah. Kita di tahiyatul akhir kita baca apa? At-tahiyatu lillah. Segala ta'zim, segala penghormatan, segala takrim kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahih? Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kemudian assalam, semua yang sudah disebutkan. Nah, kemudian salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan salawat al-ibrahimiyah, salawat yang paling utama. Ya, salawat paling utama adalah salawat al-ibrahimiyah. Apa yang paling utama? Tidak salawat Badar. Salawat nariyah, salawat kamilah, salawat munjiyah, syafiyah, mufarijah, mukammilah dan sebagainya. Tidak. Ini selawat yang paling utama. Pertama, Jibril yang ajarkan ke Nabi alaihissalam. Yang kedua, dibaca dalam salat, amalan paling utama. Yang ketiga, yang senantiasa dibaca oleh Nabi alaihissalam. Maka jangan pindah dari salawat Ibrahimiyah ke salawat karangan manusia. Sekali lagi, antum ingin yang diarahkan Allah dan Rasul atau yang diinginkan oleh kita sendiri? Tidak ada yang lebih afdal daripada salawat Nabi alaihissalam. Kadang kala lo salawat Nabi daripada salawat buatan manusia yang kadang-kadang tidak jarang pula isinya berisi hal kalau tidak gulu, kadang-kadang berisi syirik pada Allah SWT. Sampai syirik tak boleh orang. Ini dah obey dia syirik dulu, tua tunjuk bangi. Kan ya? Rata-rata umat Islam hari ini sepakat syirik dosa besar. Iya. Ini cara apa syirik lucu? Dia dah obey dia namanya. Dah obey dia. Itu pemanya manusia syirik tak? Oh, sembuh ya. Dia lupa pakai la ilaha illallah menentu. Nah, jadi kita ibarat diingatkan pada seekor singa yang garang tapi tidak tunjuk kau cara apa singa dulu. Jangan gara-gara singa tak. Cara apa singa dulu tu? Dan tak pernah nengok tak abin singa cara apa orangnya. Pantiang ini mengerikan. Cara apa tak abin. Coba bayangkan, tak ada gambar, tak pernah nampak. Kebun binatang tak pernah bertengok. Okay ya? TV tak nawa. Sah? Asal itu sebut orang singa bahaya. Dia tak tentu bantu orang. Tu ketika basuh bakusuk-kusuk kan ya, mak ganteng deh ni ya. Cenderung kucang godang namanya, kucang gadangnya. Kan ya? Polo godang, janggu janggu lebih. Kepinggang, rampiang, otot. Masya Allah proporsional, atletis. Ada tu Leo nengok kan? Kasan itu dia non sirik do kasan. Itu dia non singo do kasan. Tapi tidak tentu itu masalahnya. Tidak sedikit kaum muslimin ya karena tidak dikenalkan ke bentuk-bentuk syirik tadi akhirnya berbuat
syirik. Siapa nak mengingatkan? Siapa nak mengingatkan? Dan tentu tauhid, pasti tentu syirik. Yang tak tentu tauhid, tak tentu syirik. Allah musta'an. Ngana lah sampai dia kajak tua-tua dulu dan syirik tu yang wang manggap Tuhan ada selain Allah, kan itu ya? Kan itunya? Mosong berdoa ke kuburan, ke wang kubur, itu tak termasuk syiriknya, keramat lumayungnya. Kan ya? Ha? Meminta ke guru awak yang tak tahu depan awak ketika dalam kesulitan, ya guru tolong dayan. Ini syirik nomor. Enggak, itu lemung. Bukan sih syirik. Kan ilmu syolin tuh. Kan ya? Kan ilmu syolin. Tak ada syolinnya. Watak-watak kolor, sekumpu. Jadi kalau letak dosa dia musuh, hanya mulai bersemedi itu. Mengingat guru tiba-tiba guru tiba. Itu yang terinspirasi masuk ke dalam keyakinan sebagian umat Islam. Masuk dalam lemu-lemu putih. Tak lemu hitam dah, lemu putih dah. Tak pernah belajar lemu putih. Menajan sekenek bontoh ya. Lama temos sekenek dah luru. Lama temos sekenek nak mandi dia saya taman dilawi oleh ya dah luru. Ini dah jaya. Nah, selesai baju silik kan tentu bunga lah kan. Tapi untung dia tak jadi, alhamdulillah. Tapi lah ada bonton apa sampai gini tu nya. Tidak pakai roju Solo je lah. Ndak joleh tak apa-apa arti ke. Joleh baca je lah. Joleh bacanya bunyi-bunyi bahasa Arab lah. Jadi kamus ndak wasu arti. Nah, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi di dalam tahiyat akhir ada ikrar tauhid. Ada pujian-pujian kepada Allah. Ada salam kepada Rasulullah, salam kepada orang-orang saleh. Kemudian di akhir Nabi katakan, ya, mintalah setelah diajarkan doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa ini pesan Nabi kepada Muaz ibn Jabal. Masya Allah, ketika menyampaikan itu Nabi pakai muqaddimah, ya Muaz inni uhibbuk, ya Muaz aku sayang kepadamu. Masya Allah, Nabi bilang sayang ke inyo. Kenapa gak kelawat? Kalau sempat Nabi bilang aku sayang ke kalian, kenapa gak? Subhanallah. Lalu Muaz dinasihati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tada'anna fi duburi kulli salat an taqul, jangan lupa, jangan tinggalkan setiap di penghujung salat membaca Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya. Ya, kalau bukan karena pertolongan Allah kita tidak bisa beribadah dengan baik. Allahumma a'inni ala zikrik, tolong saya Allah untuk senantiasa berzikir kepadamu. Nak tentu pertolongan Allah cuy, coba doakan lolo. Kan kau do hilang sebelum selesai. Indah. Kalau payah lolo empat. Apa doakan lolo? Allah, pendek itu aja. Tetap selalu bismillahirrahmanirrahim amutu. Si itu aja saya dia ngaku nya. Kalau itu nyanda. Ya, diajarin Nabi di antaranya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Dah, ayat kursi, muawwizatain, al-ikhlas, dan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Kemudian masih banyak doa-doa yang lain. Sah? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan sampai setan mengelabui kalian. Berapa cara? Lolong ada sebelum selesai. Sah? Sah? Tak ngaku curah. Dia yang lain mahal. Tak ngaku dong. Kadang baru selesai baca
ayat kursi, sudah itu 2 ayat terakhir, sudah itu doa beta baca doa Allahumma bismika Allahumma amutu ayat dan tidak jadi itu. Dan jadi alhamdulillah, tapi dia jago sebelum subuhnya itu aja. Alhamdulillah dia jago. Kalau lolok jam 2 le jam 4 dia, lolok jam 11 jam 3 dia, lolok jam 10 jam 2 dia, sampai 4 jam ni tu. Tapi kalau sambung le Allah amu je. Nah, jadi sudah alarm atur sudah teratur sampai 4 jam. Jadi kalau tidak pun pakai alarm, insyaAllah jago. Cuma masalahnya dia lolok kodok jam 1. Iya, kodok jam 1. Kadang dokek jam 2. Atau pasang alarm. Pasang alarm tak cicit dah, pasang dah compek. Kadang 5 berpasang. Tak jago, tak pek jalan, tak maaf. Kalau tak jalan, tapi alhamdulillah, alun kadang bunyinya lah, tak jago, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang nak copek nak kamat, dia awak selesainya lah kamat ada tinggi juga jadi. Tak telah ambil jago lah, dia copek tinggi nuat dia. Ala kulli hal kaum muslimin. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "A'inni ala zikrik." Tolong saya berzikir kepadamu. Qad awak banyakkan zikir sore. Tiba-tiba ambil HP, telefon, sopola telefon ko anak, ko amak, ko ayah, ko kawan saudara. Abi ko tu tak jadi. Tak jadi zikir. Tak jadi zikir. Atau misalnya kami awak-awak dan sibuk-sibuk kau sudah solat zuhur mereka nak lagi copek zikir sambil jalan, dia kan boleh jalan tadinya jalan ke pintu lah bos wacu situ tu tanya lihat di mana korban jinya kan iya lah cita korbannya sudah itu lah korban zikir tadi sah kan kau ada macam itu. Makanya sebaiknya kalau memang tak darurat bano tak mau sakit bertinggal di motor kita zikirlah dahulu sebelum tagak. Sah? Kejadian. Kan awak sibuk soda? Sibuk soda. Nyalang ke pintu, nyebos orang lain lah. Hilang zikir tadi. Iya kan? Sudah itu salat sunat, tak jadi gitu lah. Salat sunat tak jadi. Kalau memang ada kesibukan, maka salat sunat, walaupun afdal sebenarnya di rumah, tetapi kalau kan tak kojong lah sampai rumah, kojong di masjid. Wabillahi taufik. Nah, a'inni ala zikrika, tolong aku berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Masya Allah. Syukur pun kalau tidak Allah tolong kita, payah. Tetapi kalau Allah yang tolong, mudah. Makanya bersyukur, banyak orang bersyukur tapi tidak melambangkan syukur. Iya kan ya? Ya syukuran tapi banyak acaranya kufuran. Maaf, kufur nikmat ya, bukan kufur keluar dari Islam maksud saya. Kufuran. Masa syukuran nak pulang haji? Ada yang pergi haji kah? Ada yang pergi haji? Pulang haji tapi mau undang artis. Balik bermusik malam hari. Apalagi setelah viralnya surat syuara jadi surat pemusik kah? Lah banyak jadi bantalan doang tu. Pasal Nabi punya pemusik. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah beri hidayah dan dimudahkan untuk kembali kepada kebenaran. Tapi nampak apa kasih kau hijau tetap kebatilan. Memang payah melaksanakan ilmu tu. Melaksanakan ilmu tu payah. Ya. Orang yang siap dikritik tu tidak banyak rupanya. Tak banyak bertahan dengan kebatilan. Wa idza qila taqillah akhadhathul izzatu bil izm. Ya, dikatakan takutlah pada Allah tapi tetap melaksanakan, tetap mempertahankan diri walaupun dalam keadaan berdosa. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah. Ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan baiknya beribadah kepadamu. Bukan sekedar ibadah saja, baiknya ibadah. Baik ibadah keikhlasan tu. Sah? Baiknya ibadah sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Orang tidak mudah untuk melaksanakan ibadah sesuai sunnah Nabi itu berat. Kan ya? Kan ya boy? Apalagi di zaman hari ini orang lebih mengutamakan keinginan daripada
daripada arahan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kan sabut dia sono ya tidak ada sunnah godonnya. Ya tidak ada perintah Allah, tidak ada perintah Rasulullah, tapi lah jadi budaya masyarakatnya. Tak tahu dia tuan-tuan, masyarakat tak bisa ambil pahala dah. Bisa masyarakat ambil pahala? PRT bisa ambil pahala? Pak Kadus bisa ambil pahala? Pak Kepala Desa bisa ambil pahala? Pak Camat bisa ambil pahala? Bupati bisa? Wali kota bisa? Gubernur dah? Gubernur presiden. Yang akan memberikan pahala itu adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan Allah ingin kita beribadah kepadanya seperti yang diinginkannya, bukan seperti yang kita inginkan. Na'budullaha kama yurid, la kama nurid. Kita beribadah kepada Allah seperti yang dia inginkan, bukan seperti yang kita inginkan. Makanya ujung-ujung bekaro mosong ibadah sodo osah, sekalipun ibadah wang non muslim. Ujung-ujung bekaro malah mulia elok sodo deh. Yang penting leamu berzikir, yang penting leamu berdoa, yang penting leamu beribadah. Nak di gereja ibadah boleh jual, nak di vihara ibadah boleh jual, nak di kelenteng boleh jual. Ya kan ya? Ujungnya gitu. Dah kita minta pada Allah husni ibadatik. Beribadah kepada Allah dengan baik. Setelah minta, lalu diajar Nabi SAW lagi dengan doa minta perlindungan kepada 4 perkara. Itu hampir tidak ditinggalkan Nabi dalam setiap salatnya. Apa saja doa? Lah sudah bertambah. Allahumma inni a'udzubika. Allah setelah minta ibadah kita ditolong Allah, sekarang minta perlindungan lagi padanya. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, dari azab neraka jahannam. Subhanallah. Awaklah salat masuk jahannam je lah. Hah? Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kita patut untuk masuk. Maka kita minta perlindungan kepadanya. Siapa yang jamin? Salat maghrib tadi apa enggak ada temonya? Hah? Coba buat alat detektor khusyuk dalam salat. Buat. Berapa lama khusyuknya, berapa lama tak khusyuk? Ikan tak tuan-tuan sabuk dia, jadi tak dibuangi lagi ada ledeh itu sabuk ha. Dah ada jaminan kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya itulah sebabnya kenapa kita selalu berjamaah. Sebab kalau seorang cik kelipatannya cu, kan ya? Kalau sempong tak ada penumbuk orang, kan ya? Tapi kalau berjamaah tu 27 kali lipat. Kalau dapat sepertiga, alhamdulillah laisa milan nilai dari 27 kan. Kalau dapat misalnya 1/10, berapa roh? 2,7. Tapi kalau seorang dapat 1/10 itu dapatnya, berarti berhutang 9/10. Asal itu salat sunat adalah ada penumbuk kita penambah. Makanya Allah kita minta kepadanya dijauhkan dari azab jahannam. Karena di situ terselip permohonan minta dimaafkan, minta diampuni atas segala kekurangan. Dan azab jahannam itu kita tidak akan kuat. Tidak akan kuat kaum muslimin. Sebab baranya saja diselipkan di jempol kaki kita, menggelegah otak kita dibuatnya. Colok tak tolak tang dekat kaki lah. Colok. Contoh kiok colok. Tahu coloknya? Hah? Mancis. Apa mancis bahasa awak? Korek api. Korek api. Letakkan dia jempol kaki itu. Tahan. Itu tidak seberapa. Tidak seberapa.
Kaum muslimin bukan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini neraka, letakkan badannya di jempol, menggelegak otak kita dibuatnya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Masuk waktu saya. Kalau masuk sabuin mah. Kena lah, alhamdulillah. Kemudian wa a'udzubika min azabi jahannam. Azabil qabr. Oh, di kuburan ada azab. Ada. Sebaliknya juga ada nikmat. Banyak orang terpercaya. Yang tidak percaya tidak masalah. Besok dah mati baru tahu. Ya kalau orang kan ingin bukti fisik semua, dimasukkan kamera tidak terekam, masukkan radio tak ada suara. Dia kira bahwa alam barzakh itu alam yang bisa dikunjungi. Ada SPPD ke alam barzakh tak? Kalau ada SPPD ke alam barzakh, bisa balik-liak bosodoh selfie di situ. Kau tak corek dia malaikat Munkar dan Nakir. Jadi masalahnya tidak beriman pada alam gaib, itu masalahnya. Tidak iman pada yang gaib. Nah, orang seperti ini tidak akan bisa diyakinkan kecuali satu, Allah berhidayah, dua, kiamat. Kalau dah kiamat dah tidak ada guna lagi, dah sampai ke akhirat dah. Tapi orang beriman dah, kita berikrar Rasul utusan Allah, bahwa dia bawa berita dari Allah. Nah, datang berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sahih, sabit, jelas terang, maka kita imani. Nah, setelah kita imani, tentu kita ngeri akan menghadapinya. Masuk kubur, datang azab, siapa tak ngeri? Awak mau samo je kan azab, dia sampai awak mau samo ya, dikojo dia Munkar Nakir. Mau samo awak, takut tak? Sangke zombie takut tuan-tuan mah, apalagi Munkar Nakir. Jadi kaum muslimin, tentunya jangan kan Munkar Nakir, ada orang bagak dulu bayalan jadi kampung enggak? Kan habis sondok awak tenang lah. Iya, habis takut singgah di rumah awak roh. Singgah rumah kami. Singgah rumah kami, alhamdulillah. Jadi tak apa jalan lah, terlampau takut hilang loh buah ni lah timbul lah babon ayak minum asal dia takut kau ngazan. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, padahal masih bisa lari. Awak ramai, bagaimana dan sendiri, gelap gulita, tidak ada kawan kecuali amal soleh kita. Hanya kalau bantu adalah terjali bantu rujuk. Kalau le bantu ancak ayat ya, tapi kalau bantu menakutkan, tuan-tuan ikut kuntilanak takut mah, kena ya? Pana basuh kuntilanak. Dah alhamdulillah le tak pana basuh. Lalu kodok orangnya di Bukit Lembayan tuan, basuh. Lalu pada dan selalunya seboleh jangan doleh seorang lalu situ, tak lewat basuh orang. Tentu dan penakut dia kan. Tentu kalau nampak mungkin takut juga dia kan. Nah, tapi bunyi kabar seorang lalu sebelum itu nampak dia. Kami di pondok macam itu juga. Pergi maju, di atas 10, nyanyi kan. Ini nyanyi kalau dia gitu ya. Itu tanda juga. Ada je nampak. Uang sebelum itu datang, lah sebut dia. Oh, tak nampak, alhamdulillah. Sampai gini tak nampak burung. Bisa cuma nampak. Tak ada, tak cina dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini Munkar dan Nakir, tidak bisa dilawan. Maka kita minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Yang ketiga, a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kematian itu ujian. Ya kalau sempat matinya dalam keadaan tidak husnul khatimah, a'udzubillah. Orang kadang di situ diuji, bisa tidak mengucapkan la ilaha illallah. Kita tidak boleh aman kaum muslimin. Hafal enjak kene enjak TK bukan masalah hafal. Kaum muslimin. Ini penunjuan dari Allah SWT. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Minta kepadanya supaya fitnah kehidupan dan fitnah kematian ini kita selamat daripadanya. Yang keempat adalah wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal.
ada kalimat tambahan syar, jahatnya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa tidak jahat? Dia ngaku jadi Tuhan, masalahnya ngaku jadi Tuhan, dan Allah izinkan pula dia suraga ngoko di tangannya. Nah, siapa makji siana misalnya tidak cayo dan Tuhan, dia yang bawa dia datang idui di idui no mati dia dah. Makanya lemu-lemu macam itu lemu dajjal tu. Ya, dan lah konsultasi dan lu sampai bisa menghadirkan macam itu tu. Ya, sabun dalam sampai dulu ustaznya. Sopo nak arwah nak balik bisa nak balik. Nak cuba? Ada tak kena cuba tak boleh. Sabulah ni nak mana? Tapi tak isat dah bukan. Jadi ketika dia melakukan itu, dia harus memposisikan diri jadi Tuhan. Iya. Inilah pandai membawa arwah tadi. Harus jadi Tuhan. Kalau sawat jadi Tuhan apa nama? Ya Dajjal, Fir'aun, Namrud. Jadinya, jadi kaum muslimin, kalau ada yang aku bisa menyembalikan, memanggil arwah, bilang, Dajjal, jangan kau lalu, kiamat okey deh. Itu Dajjal jin. Subhanallah. Bisa nyambut dia langit, turunkan hujan. Ikhlas tu bisa turun hujan dah. Dajjal. Kalau bisa dia pakai remote apa? Remote langit. Yang agak lucu lah patang. Ketika ayo dah lu ayo berdakwah, inyo nelpon Allah Taala-nya. Masya-Allah. Luar biasa kaum muslimin fitnah dunia ini, fitnah dunia kaum muslimin muslimat. Anak lain lah lagi kau bulan dengan anak bulan. Kan ya? Aku copek joyo ke. Inyo pi makan bulan tu. Antu nampak copek anak bulan tu deh. Lah klaim doh. Kau tentu ada nasa ke ribu deh kan, tak perlu pakai pesat ulang alik. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi minta perlindungan dari jahatnya Al-Masih Ad-Dajjal. Maka Nabi SAW ingatkan, kalau sampai Dajjal datang nongol dia awak jangan tengok tak. Misal kau tiba di pai capek sondok belum selamat kan. Sebab siapapun yang mendekat terfitnah olehnya, terfitnah. Makanya Nabi SAW anjurkan kita untuk tinggal di Madinah, ya, tinggal di Makkah. Sebab kedua kota ini adalah yang satu-satunya yang tidak sampai Dajjal masuk ke dalamnya, dijaga oleh para malaikat. Kini banyak loh Dajjal memfitnah kota Madinah. Hati-hati dengan orang Madinahnya. Subhanallah. Madinah itu terjaga dari segala fitnah dan subuhat, daripada bid'ah dan hawa secara umum. Tapi sebagian ahlinya ada munafik mungkin, alil hawa sehingga ada, atau betul-betul tidak ada, tapi mereka tak eksis. Tak eksis. Bagaimanapun berkecamuknya fitnah di kalangan kaum muslimin, Madinah tetap aman karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada orang lucu ya. Tak punya biru. Musuh Madinah itu adalah sumber fitnah, sumber bencana, sumber bid'ah dan sebagainya. Padahal Nabi yang katakan siapa yang berbuat bid'ah di dalamnya atau berbuat maksiat, Allah leburkan dia seperti leburnya garam dalam air. Atau tak dibuat tidak nyaman oleh Allah sehingga dia harus pergi dan keluar dari kota Madinah. Innal Madinah tanfi khubthaha kama yanfil kiru khubthal hadid. Madinah itu akan membuang kotoran-kotorannya seperti orang tukang api menghilangkan karat besi. Itu cahaya tuan-tuan masuk Madinah berbahaya. Ya, sama dengan Dajjal tadi dia. Dan suraga nyunoko, yang nukonya suraga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu ajaran atau yang diajarkan Nabi SAW, di mana di penghujung salat. Oleh sebab itu jangan bawa ngilu ke imam kok panjang sekiannya. Do datang ya ke imam do. Haji, apa ulama mononya 2 kali baca syahadat tadi, baca punya tasahudnya.
nya sapun wajib baca sahur 2 kali selesai tasahud selesai selawat baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagian ulama mengatakan selesai salat tidak ada masalah, khilaf dalam masalah itu. Yang kedua baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Ada juga waktu lah baca doa lain. Apa lah? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma. Ada juga lah Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ada juga lah Rabbi inni zalamtu nafsi zulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada juga lah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Intinya kaum muslimin sebaik-baik doa adalah dalam salat kita karena dijanjikan dikabulkan dan itu yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan zikir itu selesai salat itu afdalnya adalah zikir. Tapi kalau ada yang berdoa kita juga tidak akan mengatakan jangan berdoa enggak, karena berdoa secara umum boleh kapanpun, tapi bukan suatu keharusan dan kemestian untuk merutinkan doa selesai salat fardu, apalagi kalau dipimpin bersama-sama. Wabillahi taufik. Saya kira cukup sampai di sini. Nanti selepas azan kalau masih ada waktu, kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Allah. Barakallahu. Salatu Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekitar 5 menit sampai 10 menit, silakan. Nah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Doa dalam sholat tadi. Mana yang bisa tahan di kota
doa waktu sujud atau doa setelah tayammum. Baik. Waktu sujud. Ya, waktu sujud. Karena Nabi katakan aqrabu ma yakunul 'abdu ila rabbih wa huwa sajid. Waktu sujud. Dan selain kan dalam sujud Allahumma inni as'aluka husnal khotimah atau husnul khotimah. As'aluka berarti maf'ul husnal khatimah. Husna. Husnal khatimah. Nah. As'aluka husnul khatimah karena dia maf'ul yang kedua. Nah. Barakallahu fikum. Zikir tanpa Allah Allah atau hu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Zikir pada asalnya itu adalah yang diajarkan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada satu riwayat pun yang menjadi dasar dan dalil untuk berzikir kepada Allah dengan al-asma al-mujarradah, dengan nama saja. Kan Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi jami'i ahwalihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir dalam segala keadaan. Jadi dalam segala keadaan dia berzikir. Maka tidak ditemukan beliau berzikir misal baca Allah 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 dan sebagainya, kecuali ada makna lain di dalamnya. Misalnya Allah Allahu Rabbi. Ini doa ketika melakukan mengalami suatu kesulitan, kesempitan. Allah Allahu Rabbi. Allah adalah Rabbku. Tapi bukan zikir mujarrad. Atau misalnya Allahu Akbar dalam takbir kita dalam salat. Nah, dan sebagainya. Oleh sebab itu maka tidak ditemukan zikir hanya dengan menyebut nama Allah semata tanpa ada kalimat-kalimat lain di awal atau di akhirnya yang memaknai makna puji-pujian atau makna yang lain. Ya, itu yang pertama. Kalau kita sudah tahu ini, bahwa ini zikir tak datang dari Nabi dan juga tidak diketahui diamalkan oleh generasi terbaik, para sahabat, para tabi'in. Nah, kalau demikian kita sudah tahu bahwa ini bukan zikir sunnah, bukan disunnahkan, atau bukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau bukan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, kembali sekarang masalahnya, zikir itu apakah ibadah yang sifatnya mahdhah atau sifatnya ghairu mahdhah? Dengan makna mahdhah itu ghairu ma'qulil makna, hanya disyariatkan lalu diikuti, atau ada makna yang terkandung di dalamnya yang bisa berdasarkan alasan logis dan filosofis. Maka para ulama menggolongkan zikir itu bagian daripada ibadah mahdhah. Oleh sebab itu maka kita tidak boleh mengarang sendiri zikir lalu dianggap sebagai suatu keutamaan sendiri. Jelas? Yang ketiga, bahwa zikir Nabi alaihissalatu wassalam adalah zikir yang paling utama. Satu, ada izinnya. Sah? Ada SK-nya. Sah? Yang kedua, barakah maknanya. Karena Nabi mengatakan itu dengan wahyu. Sedangkan selain Nabi tidak ada wahyu. Yang ketiga, pasti diterimanya. Karena sesuai SOP yang telah ditetapkan. Sedangkan zikir selainnya
tidak masuk SOP. Tonton paham sendiri. Amalan apapun, pekerjaan apapun tak ada SK, maksudnya tak ada perintah, maka tidak ada gajinya. Ada SK tapi tak ikut SOP, nah, tidak ikut aturan pekerjaan, maka pasti ditolak. Masjid ini dirancang 4 tiang, lalu diambil oleh pemborong, dibuatnya 1 tanpa persetujuan sang pemberi proyek. Diterima tak? Tak. Oh, ancak cik lagi, masalah ancak tak ancak itu antum, pandangan antum. Tapi sang pemberi proyek tidak terima. Hak dia menolak atau enggak? Hak dia menolak. Hak dia menolak. Ini kalau main masih pakai logika kaum muslimin. Apalagi memang nyata-nyata ditegaskan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ya, Allah SWT perintahkan kita ikut Rasulullah SAW. Rasul katakan pada kita, siapa yang nak masuk surga mesti taat kepadanya, dan siapa yang melenceng jalannya mesti tersesat atau celaka. Oleh sebab itu maka kita tidak melakukan ini karena tidak ada petunjuk dari Nabi SAW, baik dalam perkataannya atau dalam perbuatannya atau perbuatan sahabat yang disetujuinya. Kan sunnah itu bagi 3 ya kan? Perkataan, perbuatan dan persetujuannya kepada amalan sahabat yang lain. Ternyata enggak ada, berarti dasarnya tidak ada. Kalau tidak berdasar, maka takut kita sia-sia. Takut amalan itu sia-sia. Oh, banyak yang melakukannya, banyak tidak patokan kebenaran. Oh, hebat orang yang melakukannya, cerdas bukan patokan kebenaran. Sebab semua aliran sesat yang ada dalam Islam itu pendirinya orang-orang cerdas. Oh, mereka ulama. Iya, ulama itu bagi 2 kata Imam Al-Ghazali. Ada ulama ada ulama amil rabbani. Ulama yang mengamalkan ilmunya, diikutinya ilmu. Ada ulama yang tahu ilmu tapi dia membelakangi ilmu. Dua-duanya tersesat. Yang tak berilmu tersesat karena tidak tahu. Yang berilmu tersesat karena tak mau tahu. Iya. Ada orang alim tersesat. Orang cerdik tersesat ada. Seluruh aliran sesat dalam Islam pendirinya orang cerdas. Di antara mereka ulama. Di antara mereka adalah ulama. Cuh. Mu'tazilah sesat pun tak? Aku lupa deh. Mu'tazilah aliran sesat. Tadi ada gurunya Hasan Basri. Guru pendiri itu Hasan Al-Basri. Inya tilu mengucapkan huruf ra, tak tapek dia dah. Dek kan dia bisa khutbah tanpa mengucapkan huruf ra selama khutbah. Tak jadi orang? Hah? Bisa dia tuan-tuan khutbah 2 minit lah ada waktu tu. 2 minit tak pakai huruf A. Hah? Tak sembarang ambil ceritanya, memang paham orang dah, tapi tak pakai huruf ra. Jadi ya itu hafiz. Di antara perawi hadis ada yang hafiz. Apalah hadisnya contoh Al-Fatihah dah, tapi kazzab, pendusta. Maka jangan heran orang cerdas tersesat itu biasa. Tapi orang berilmu dan begitu ilmu tidak mungkin tercerdas. Jadi orang berilmu pun bisa tersesat. Ulama pun bisa tergelincir. Di zaman Fir'aun kan ada ulama Bal'am namanya. Di zaman Nabi Musa terkenal dengan mustajab doanya. Akhirnya tersesat. Iya. Karena diminta orang mendoakan Nabi Musa celaka. Coba bayangkan Nabi Musa didoakannya celaka. Alim kabir tergelincir. Makanya ukuran kebenaran bukan kecerdasan. Ukuran kebenaran bukan ketenaran.
Ukuran kebenaran bukan kekuatnya hafalan. Akaran kebenaran adalah qaulullah wa qala Rasulullah, dan mau tunduk kepada keduanya. Jelas ya? Jadi, oh hebat orang ciptakan Ustaz, banyak buku, banyak karangan, banyak ceramah, banyak viral dan sebagainya. Enggak. Sebab Fir'aun lebih duluan viral daripada kita. Sah? Haman lebih duluan viral daripada kita. Abu Jahal lebih duluan viral daripada kita. Kecil bawah enggak Abu Jahal weh? Abu Jahal bukan ngomong enggak? Uang cadiak tapi cadiak enggak boleh dikuin, bawah enggak boleh dianjau. Nah, orang cerdas. Abu Lahab orang cerdas. Cuman masalahnya tidak berilmu. Atau berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya. Wabillahi taufiq. Lebih 10 menit jadi. Tiang. Awak panjang bos saja pokoknya. Iya. Itu yang pakai topiknya tuh kata cerita Ucapannya Allah, Allah, Allah. Nah. Iya. Macam-macam cara baca. Kadang kalau bukan di dawang apa, bezolo dek guru. Ndak waktu malah kalau ndak waktu rahman. Iya. Iya. Tapi ndak jadi syariatkan. Iya. Iya. Iya, iya dipak. Iya. Ya salah baca, lah salah amal lah. Nah, barakallahu fik. Baik, saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.